Jangan terburu atau tergesa. Semua akan indah pada waktu Allah. Sabar, keluarga Saat Teduh. Tuhan menyertaimu. Tuhan mengasihimu. Tenanglah jiwamu. Dan pujilah Tuhan. Ketahuilah bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Berkati firman yang dibagikan Tuhan Yesus. Dengan Roh Kudus-Mu yang berbicara secara pribadi kepada keluarga Saat Teduh. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan. Saya senang sekali bisa menyampaikan firman setiap Rabu dan Sabtu ke hadapan Anda. Saya percaya itulah panggilan sorga. Dan saya tahu hari ini Allah akan berbicara. Sebelumnya kalau Anda belum subscribe ke channel ini, lekas di subscribe. Supaya Anda selalu dibangun di atas dasar firman. Ya, jangan lupa tekan tombol notifikasinya supaya selalu ada pemberitahuan sebelumnya. Hari ini saya berikan judul khotbah singkat saya, yaitu yang penting sabar dan penuh persiapan. Saya ulangi lagi, yang penting sabar dan penuh persiapan. Buka di Bilangan pasal 20 ayat 22. Ini adalah kejadian saat Harun mati, lalu diangkatlah seorang yang keluar dari suatu kesamaran, namanya Eleazar. Bahkan setelah Tuhan mengangkat dia pun tidak kunjung terkenal. Orang lebih kenal Yosua. Padahal Eleazar ini adalah sosok pendeta di balik sang jenderal. Panglima Israel namanya Yosua, itu penasihat rohani dan pembimbing sesungguhnya adalah Eleazar ini. Meskipun Yosua punya hubungan pribadi dengan Allahnya, tapi Eleazar adalah imam besar yang menggantikan papanya, yaitu Harun. Jadi Eleazar ini siapa ya? Eleazar ini adalah adiknya Nadab dan Abihu. Anaknya Harun, keponakannya Miriam dan Musa, dan rekan sebayanya Yosua. Ini orang luar biasa, underdog dalam bahasa Inggrisnya, pupuk bawang. Kurang dikembangkan, kurang diceritakan, tapi sebenarnya terkandung banyak harta sorgawi di dalam ceritanya. Mari kita baca dulu ayat-ayatnya, ayat 22 sampai ayat yang ke-29. Saya bacakan. Setelah mereka berangkat dari Kades, sampailah segenap umat Israel ke Gunung Hor. Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa dan Harun dekat Gunung Hor di perbatasan tanah Edom. Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel, karena kamu berdua telah mendurhaka kepada titahku dekat mata air Meriba. Panggillah Harun dan Eleazar, anaknya, dan bawalah mereka naik ke Gunung Hor. Tanggalkanlah pakaian Harun dan kenakanlah itu kepada Eleazar, anaknya. Kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana. Lalu Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka naik ke Gunung Hor sedang segenap umat itu memandangnya. Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eleazar anaknya. Lalu matilah Harun di puncak gunung itu. Kemudian Musa dengan Eleazar turun dari gunung itu. Ketika segenap umat itu melihat bahwa Harun telah mati, maka seluruh orang Israel menangisi Harun 30 hari lamanya. Begini ya, seperti judulnya yang penting sabar dan penuh persiapan, kita harus belajar dari Eleazar. Kualitas itu nggak bisa disembunyikan lama-lama. Cepat lambat pasti akan dipromosikan Tuhan dan pasti akan dikenali oleh manusia. Jadi jangan kita itu tergesa-gesa, terburu-buru, misalnya ingin sebuah promosi. Kita ingin mendapat pengakuan, sukses secara instan. Belajar dari Eleazar, bukan lamban tapi pelan-pelan. Pelan-pelan itu nggak lamban, pelan-pelan bisa cepat juga, tetapi semua akan indah pada waktunya Tuhan, jangan paksakan. Eleazar adalah satu figur di dalam Alkitab di Perjanjian Lama yang kurang dinyanyikan. Ya, ini adalah bahasa kiasan. Dia seorang pahlawan yang tidak terlalu familiar. Padahal Eleazar ini sekali lagi seperti saya katakan tadi, dialah sosok gembala Israel di balik semua peperangan Kanaan, termasuk jenderal yang gagah perkasa, yang dituntun langsung oleh Tuhan yaitu Yosua. Eleazar inilah kerohanian Israel saat itu. Kita nggak harus jadi pendeta, hanya segelintir orang, tapi kita semua harus rohani. Karena roh Allah tinggal di dalam diri kita, belajar dari Eleazar.
Belajar hidup berdasarkan tuntunan. Belajar hidup di dalam visi, bukan di dalam ambisimu secara pribadi. Yang penting itu kita ready. Nah itu segalanya. Mau kita koar-koar, mau kita itu tidak sabar, semua itu kan penentuan Tuhan. Kalau Tuhan bilang belum waktunya, Anda juga nggak bisa kemana-mana. Yang penting kita mempersiapkan diri, ya kan? Jadi kalau kita ready itu anytime berjaga dan waspada. Jikalau Tuhan memandang suatu hari waktumu telah tiba, seperti pencuri datang di malam hari, we are ready. Kita siap untuk dipromosikan. Coba saya bacakan ayat 22 sekali lagi. Setelah mereka berangkat dari Kadesh, sampailah segenap umat Israel ke Gunung Hor. Gunung yang dipilih, semua kejadian ini bernama Hor. Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa dan Harun dekat Gunung Hor di perbatasan tanah Edom. Tuhan bilang gini sama dua orang hebat, Musa dan Harun. Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dengan kata lain, itu bahasa kerennya meninggal dunia. Harun ini akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya sebab ia nggak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Karena, perhatikanlah, karena kamu berdua, Musa dan Harun, telah mendurhaka kepada titahku dekat mata air Meriba. Kita tahu ceritanya. Coba saya berikan review supaya Anda ingat lagi. Musa disuruh bicara kepada batu agar keluar airnya memberi minum bangsa Israel di padang gurun. Tapi Musa emosi, marah-marah, naik pitam, pukul 2 kali. Itu batu digasak sama dia. Pakai tongkatnya yang harusnya memuliakan Allah, tapi dia kedagingan. Sebuah kesalahan yang kayaknya, apa sih? Tapi bagi orang yang dipercaya lebih, Tuhan tuntut lebih pula. Musa itu surat terbuka. Makanya waktu dia pukul batu itu, orang bisa salah tangkap. Mereka bisa kira Tuhan marah-marah. Bisa jadi mereka salah paham, salah mengerti, kiranya Tuhan itu kasar. Jadi kejadian itu memang mengilukan. Karena gara-gara satu tindakan Musa yang ceroboh itu, Musa dan Harun gak bisa masuk ke Kanaan. Kenapa saya bicarakan tentang kegagalan orang? Karena ini bukan gosip, karena ini tertulis dalam firman. Ingatlah, bahwa di dalam dunia ini, setiap kali kita melihat satu orang gagal, itu kesempatanmu untuk taat pada Kristus. Kita tidak bisa bertepuk tangan atas kegagalan orang, apalagi kejatuhan hamba Tuhan. Ketika ada orang Kristen yang kena musibah, anak Tuhan yang jatuh dalam dosa, hati kita harus turut merasakan duka. Jangan kita happy ya atas kesengsaran orang lain, sekalipun itu adalah salah mereka sendiri. Jangan pernah kita kapok-kapokin orang. Jangan. Orang yang begitu biasanya suka menghakimi, merasa benar sendiri, cepat lambat dia sendiri akan jatuh. Saya bicara ini bukan sebagai seorang oportunis ya, bukan seorang yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Ini hanyalah sebuah kebenaran sederhana. Bahwa di mana ada ketidaktaatan, di situ Tuhan cari orang berikutnya yang mau mentaati dia. Jadi Anda dan saya itu nggak usah tampil ke depan. Kalau kita itu punya kualitas hati, Tuhan nanti yang cari. Promosi itu tidak datang dari timur maupun barat, tapi datangnya dari Allah Maha Kuasa. Datangnya bukan dari kiri dan kanan, tapi dari atas. Karena itu kualitas tidak bisa disembunyikan. Pasti cepat lambat akan dicermati oleh Tuhan. Yang penting hati kita ready to obey, siap untuk mentaati. Musa dan Harun sempat gagal. Dan di tempat kegagalan mereka, Tuhan bangkitkan Eleazar dan Yosua. Dulu Musa dan Harun, sebentar lagi Yosua dan Eleazar. Harun, kita tahu ceritanya kan, ini papanya Eleazar. Waktu Musa naik ke gunung 40 hari, puasa dapat 10 perintah Allah di 2 loh batu. Turun gunung, belum sampai mendarat. Dia lihat semua bangsa Israel sudah membuat anak lembu emas dan menari-nari, melakukan perjinahan secara rohani maupun jasmani. Musa berkata, apa-apaan ini? Harun berkata, mereka memaksaku. You see, kita tidak boleh merasa lebih bagus dari Harun, lebih suci. Kita sendiri seringkali melakukan hal-hal serupa. Tapi sekalipun hati kita iba, di situ ada kesempatan sorga.
ketika Anda melihat seseorang di dalam masyarakat yang tidak taat, disitulah letak ketaatanmu diperlukan. Tuhan sebentar lagi akan membangkitkan di tempat gagalnya Harun dan Musa itu, Eleazar dan Yosua. Ayat 25, panggillah Harun dan Eleazar anaknya. Wow! Dan bawalah mereka naik ke Gunung Hor. Coba bayangkan kalau Anda jadi Eleazar. Eleazar ini nggak dominan. Ini bukan tipe kalau di dalam film-film mafia, dia bukan gangland bosnya. Dia adalah tokoh yang tidak terduga, ternyata nanti dipilih jadi pemimpin keluarganya. Ya, kalau itu dari sisi gelap dunia. Sisi terang juga sama. Anda nggak akan pernah sangka ternyata Daud si bungsu yang diurapi. Samuel kira itu koko-kokonya. Koko nomor 1, nomor 2, nomor 3, gagah-gagah semuanya pakai baret hijau, baret merah. Ya, pasukan khususnya Saul, nggak dipilih semua. Anda akan kaget sekali. Kita akan terkejut bahwa di dalam hidup ini banyak hal yang tidak terduga. Ketika Eleazar anak yang non-dominan, karena koko-koko sebelumnya itu yang sangat inovatif. Saking inovatifnya, sampai mereka tidak tahu batas. Mereka ciptakan api-api asing ditaruh di atas mimbar, di atas mezbah itu demi supaya dikagumi oleh umat. Ya, jadi Nadab dan Abihu itu demi sukses ministry, mereka halalkan segala cara. Siapa sangka nanti pucuk pimpinan, imam besar itu akan jatuh ke tangan si adik kecil Eleazar itu. Yang sama sekali tidak dominan, kemungkinan bisa jadi introvert loh. Dia bukan yang extrovert, bukan orang yang gampang bergaul, yang supel, mungkin agak pemalu, shy. Ya. Justru Tuhan panggil dia, panggillah Harun dan Eleazar. Kagetnya setengah mati pasti. Aku. Panggillah Harun dan Eleazar anaknya dan bawalah mereka naik. Naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kalau kita naik ke atas gunung itu, semua mata bangsa itu melihatnya. Kalau saya jadi Eleazar, pasti akan nervous sekali. Pasti akan grogi. Di depan banyak orang gitu, kita sudah nggak berani lihat mereka. Apalagi ini bukan si anak sulung ya kan. Bukan orang yang dijagokan. Jadi pengganti papanya atau jadi sang pemimpin bangsa. Nggak ada sama sekali yang namanya tanda-tanda. Eleazar itu hanya apa sih? Dia hanya jaga hati. Jaga hidup jaga kekudusan. Mempersiapkan diri, ya meskipun Alkitab nggak nulis secara spesifik, tapi saya yakin dia improve, dia punya skill. Suatu saat tiba-tiba ada suara dari sorga, panggillah Harun dan Eleazar, anaknya, bawa mereka naik ke puncak gunung Hor, di depan setiap pasang mata bangsa Israel. Wow, ya semua orang tahulah itu apa terjadi. Berarti Eleazar memang dipilih. Ingat ya, your promotion, promosi kita akan terjadi in God's way and God's time. Semua kan harus terjadi di waktu Tuhan dan dengan cara Tuhan. God's way and in His time. Jangan paksakan itu. Yang penting kita harus sabar. Sabar itu bukan pasif. Pasif itu kosongan. Sabar itu diam-diam mempersiapkan. Selalu mempersiapkan diri. Itu sabar. Orang sabar itu tidak terburu-buru seperti dikejar hantu. Orang sabar itu punya prioritas yang jelas. Hari ini gak apa-apa. Aku tidak bernafsu kok dapat sesuatu. Aku gak langsung ingin terkenal atau apa. Dipakai Tuhan secara luar biasa dan besar. Dipandang manusia, enggak bukan itu yang kucari. Aku belajar setia dalam perkara kecil dan perkara sederhana. Orang sabar itu tahu 1, 2, 3. Bisa ucapkan dengan jelas urutan ABC. A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G. Dia ngerti. A datang sebelum B, B sebelum C, C sebelum D. Orang sabar itu punya PR. Dia punya agenda. Tapi dia tidak mengemukakan atau mengutamakan keinginannya. Tapi dia taruh layer demi layer, lapis legitnya. Fondasi demi fondasi, dia pasang dulu. Pertama takut akan Allah. Lalu belajar setia dengan perkara sederhana.
Belajar jadi orang yang bisa dipercayai oleh sesamanya. Tidak pernah mengkhianati temannya. Tidak pernah mengkhianati kepercayaan. Tidak pernah meremehkan. Lalu dia improve apa yang merupakan talentanya. Dia ngerti game plan-nya. Dia paham. He masters his art. He masters his craft. Ya. Dia menguasai keahliannya. Dia asah dan diasah dan diasah. Dia nggak terburu-buru ingin membuktikan diri. Itulah Eleasar. Anak diam-diam. Dikecilkan tapi cabai rawit. Diam-diam tapi menghanyutkan. Daripada orang yang suka gembar-gembor sana-sini. Suka klaim-klaim ngaku-ngaku. Pembuktian diri. Mencari pujian sia-sia. Mengejar kekaguman manusia. Tapi dalamnya rapuh dan hampa. Yang ada hanyalah kuantitas yang dipaksakan. Dalamnya nggak ada kualitas sama sekali. Tuhan nggak mau kita begitu di akhir zaman ini. Tuhan mau kita hidup sebagai anak-anaknya yang berisi. Kita boleh gemuk, tapi gemuk kita itu di dalam. Ya. Kita boleh besar, besar kita itu di dalam dulu. Kita boleh berotot, berotot kita itu di dalam dulu. Panggillah Harun dan Eleasar anaknya dan bawalah mereka naik ke Gunung Hor. Tanggalkanlah pakaian Harun dan kenakanlah itu kepada Eleasar anaknya. Kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana. Lalu Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka naik ke Gunung Hor sedang segenap umat itu memandangnya. Lalu Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eleasar anaknya. Lalu matilah Harun di puncak gunung itu. Kemudian Musa dengan Eleasar turun dari gunung itu. Perhatikan ayat 28a, Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eleasar. Untuk kita naik ke gunung itu, semua orang bisa ke puncaknya karena dia beruntung mungkin, atau mungkin karena dia berkarisma. Kalau Anda punya keahlian lebih di atas rata-rata, Anda pasti naik ke gunung sesuatu. Paling tidak, Anda pasti berdiri di atas sebuah bukit dalam hidup ini. Tetapi masalahnya bukan hanya naik ke gunung itu. Banyak orang naik gunung lalu jatuh. Banyak orang diangkat atau dipromosikan, lalu kemudian hari berubah setia dan gagal. Tidak sedikit orang-orang yang mengalami urapan, seperti Simpson di dalam Alkitab, tetapi ternyata nanti akhirnya berzina. Banyak orang yang mengecap sebuah keberhasilan, tapi habis itu hidupnya berantakan karena berkat Tuhan itu tidak disertai dengan karakter untuk mempertahankannya. Naik ke gunung itu gampang. Ya nggak gampang sih, tapi bisa. Tapi tetap di atas gunung itu, bertahan pada puncaknya. Seperti di kitab Perjanjian Lama, ada kalimat Nabi, dan kau membuat kakiku selincah kaki kijang. Kaki rusa. Aku bisa beranjak dan menari-nari di atas bukit-bukitku. Kita bukan hanya bertahan di atas sana. Kita bisa lama. Kita bisa di atas situ tetap pada puncak jaya. Dan menjadi berkat bagi sesama. Menjadi dampak buat dunia. Bukan 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu. Bukan 1, 2 tahun. Tapi seumur hidupnya bersama dengan Tuhan. Itu dibutuhkan karakter yang matang. Charisma can get you to the top, but only character will help you stay on top for a long, long time. Karisma bisa membawa kita ke puncaknya, tapi hanya karakter yang bisa membuat kita tetap bertahan di atas sana bersama dengan Tuhan kita untuk waktu yang lama atau sampai seumur hidupnya. Saya mau jadi Eleasar, karena Eleasar adalah satu figur di Alkitab yang tidak jatuh. Ini seorang hamba Tuhan yang menyelesaikan perlombaan imannya. Di dalam masa hidupnya yang pendek di dunia ini, sama dengan masa hidup kita yang singkat. Eleasar finishes well. Dia mencapai garis finish dengan baik. Saya kagum dengan orang ini. Suatu hari di sorga, kalau ketemu banyak orang-orang kudusnya dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, saya kepingin sekali untuk mengenal secara pribadi dan langsung siapakah Eleasar itu. Saya sangat mengagumi hamba Tuhan ini. Orang ini punya karakter, makanya ketika Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eleasar, Eleasar bisa tetap memakai jubah itu seumur hidupnya. Bukan karena jubah itu ada lemnya,
Karena karakternya lah akarnya. Urapan itu bisa ditambahkan. Jubah itu gampang tinggal dipasang. Tapi Eliezer sudah punya perekatnya, hatinya melekat pada Tuhan sejak masa mudanya. I admire this person. Makanya saya ingin ajarkan di saat teduh bersama. Karena dia jarang dibicarakan. Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya pada Eliezer anaknya. Lalu matilah Harun kan di puncak gunung itu. Kemudian perhatikan ini 28b. Kemudian Musa dengan Eliezer turun dari gunung itu. Turun gunung berarti dia segera akan masuk ke office-nya. Orang di sini kalau disebut turun gunung, berarti orang itu sudah langsung harus bekerja. Bahasa modern hari ini kita langsung ditunggu di kantor hari Seninnya. Udah gak ada babi bu, gak ada basa-basi. Gak ada yang namanya perayaan yang berlebihan atau seremoni-seremoni. Udah aja langsung dapat urapan, udah gak usah cari perhatian. Turun gunung, langsung kerja untuk Tuhan. Kerja secara profesional, dan lanjutkan kesetiaanmu. Dulu perkara sederhana, sekarang lebih rumit. Karena dia harus memimpin satu bangsa. Dulu perkara kecil, sekarang perkara besar. Wow, dia jadi gembala satu negara. Lihat, dia nggak ada yang namanya gimana-gimana, nggak pakai perasaan-perasaan. Menurut saya yang melumpuhkan banyak orang Kristen ya hari-hari ini anak-anak Tuhan adalah terlalu pakai perasaan. Saya nggak berkata itu salah, enggak. Perasaan itu ada tempatnya. Tapi kalau semua kita rasakan pakai perasaan, waduh, nggak akan mulai-mulai, nggak akan start pun nggak akan finish. Terlalu banyak pakai perasaan ini, perasaan itu. Suka nggak suka, dalam waktu suka atau duka, baik nggak baik waktunya. Bagi saya, seperti saya, orang seperti kami ini yang pemberita firman, beritakan firman. Kalau saya beritakan firman begini Rabu Sabtu, kan saya nggak selalu terus tanya perasaan saya. Adakah di antara Anda yang tanya, how do you feel today, Pastor Philip? Bagi saya sih it's not important ya. Bukan berarti perasaanku nggak penting, tapi dibanding dengan apa yang kita harus kerjakan, apa yang kita emban, nggak penting. Perasaan itu ada tempatnya di dalam hadirat Allah dan kepada orang yang tepat. Tapi jangan terlalu megahkan feelingmu. Because we ought to live by faith. And faith spells obedience. Kita harus hidup dengan iman. Dan iman itu kadang-kadang spellingnya T-A-A-T atau taat. Taat saja, just obey. Aku gak merasa kepingin memuji Tuhan, just obey, taat saja. Aku rasanya kepingin jatuh dalam dosa, aku sudah gak tahan. Kayaknya itu biologiku gak bisa dibendung lagi rasanya. Aku udah merasa kayak, rasa apapun juga, jangan. Karena Tuhan melarangnya. Eliezer nggak pakai macam-macam. Dia turun dari gunung, coba saya tunjukkan ya. Pemandangannya bukan pesta. Ayat 29. Ketika segenap umat itu melihat bahwa Harun telah mati. Berarti kalau Harunnya nggak ada. Turun Eliezer seorang diri sama pamannya, yaitu Musa. Waktu turun ke sana, maka seluruh orang Israel, coba baca lagi, merayakan Eliezer 30 hari lamanya. Iya, enggak. Seluruh orang Israel menangisi Harun 30 hari lamanya. Bukan hanya nggak ada selebrasi, no celebration, tapi hanyalah ratapan. Bayangkan, dia punya wisuda, dia punya pelantikan itu, betul-betul kematian Harun steals the thunder, dalam bahasa Inggrisnya. Berarti steals the limelight atau mencuri momennya. Momentum itu tercuri karena kematian papanya. Bayangin dia itu lagi ini adalah bagi banyak orang yang berambisi. Ini seperti a dream coming true atau seperti mimpi yang jadi kenyataan. Turun ke bawah. Begitu aja. Kayak lakonnya nggak jadi pusat perhatian. Malah orang-orang memperhatikan yang lainnya. Semua meratapi. Adakah ayat 30? Nggak ada. Karena langsung pasal berikutnya, itu pasal 21. Nggak ada ceritanya. Maka Eliezer marah-marah. Tersinggung dia. Offended. Nah, dan Eliezer mungkin di situ dia menggerutu. Berkata, gimana sih kalian ini? Nah, enggak tuh. Enggak. Selain dia adalah anak yang baik, dia juga seorang pemimpin yang baik. Dia seorang imam besar yang sangat baik. Enggak ada ayat berikutnya setelah 29. Karena ayat-ayat berikutnya atau pasal-pasal berikutnya, Eliezer langsung bekerja.
Yang penting tuh sabar. Orang sabar itu nanti dilihat Tuhan, dipandang oleh Bapa. Yang penting itu penuh persiapan. Ya, Allah melihat hati, manusia melihat bukti. Yang penting ya, kita itu menyediakan peluru kita. Nanti Tuhanlah yang meluncurkan kita seperti anak panah keluar dari tabungnya. Yang penting anak panahnya ready. Saya kasih 3 poin sederhana untuk review atau sebagai summary, sebagai ringkasan dari apa yang kita pelajari ayat per ayat tadi. Yang penting sabar dan penuh persiapan. Nomor 1, miliki cita-cita yang tinggi, namun jangan tergesa untuk sebuah promosi. Tulis itu. Kalau Anda belum dipromosikan, jangan mengeluh. Maybe, mungkin, Tuhan masih mau Anda berada di level tersebut, karena Tuhan masih belum selesai. Entah dengan karaktermu atau Tuhan masih mau memakaimu di bidang itu. Kenapa ya aku kok masih begini-begini aja? Mungkin Tuhan mau ajari sesuatu, bersyukur contohnya, atau merasa puas. Puas diri nggak bagus. Tapi merasa puas dengan berkat Tuhan yang sudah Tuhan percayakan, itu bagus. Itu membuat kita itu bersyukur. Membuat kita tidak melihat lubang donatnya. Membuat kita itu bisa syukuri apa yang ada. Sedikit pun terasa banyak, karena hatinya bahagia. Yang dimaksudkan kepuasan di sini yang sehat adalah belajar untuk mensyukuri sedikit yang kau punyai. Kalau Anda belum dibawa lebih tinggi, jangan terburu atau tergesa, karena Tuhan Maha Tahu. Mungkin Tuhan ingin Anda tetap berada di level yang sama, karena Allah selain belum selesai dengan dirimu, mungkin Allah masih mau memakaimu di level ini. Maybe He still wants to use you there. Miliki cita-cita yang tinggi tapinya ya. Jangan cita-citanya rendah. Kalau kita itu mau pergi ke matahari, paling nanti mendarat di bulan. Kalau cita-cita kita hanya bulan, nanti paling kita ke backyard atau halaman belakang. Cuman lihat-lihat ke langit dan makan kue bulan. Kalau Anda mau punya cita-cita yang tinggi sekalian, tapi harus ditimpali atau harus diimbangi dengan keseriusan untuk mempersiapkan diri. Cita-citanya yang tinggi nggak apa-apa. Tapi jangan tergesa untuk sebuah promosi. Itu urusan ilahi. Kedua, bangun karakter yang matang dulu. Sebab karisma mudah ditambahkan. Seperti yang saya katakan tadi panjang lebar. Untuk kita naik ke puncak, karisma saja. Tapi untuk tetap di puncak seumur hidup kita, saya rasa itu nggak bisa karisma. Itu harus karakter. Dan karakter itu pilihan. Karisma itu pilihan Allah, karakter itu pilihan kita. Apa itu karakter? Ketika ada satu orang cari masalah sama kita, padahal kita nggak salah kan? Nah, kita itu punya pilihan. Kita mau kepahitan, atau kita mau jadi the bigger person. Kita mau menjadi orang yang lebih besar dari orang itu. Saya nggak mau berada di level yang sama dia, membenci, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Ku balas kejahatan dengan kejahatan. Tidak. Saya mau jadi pemberi, saya ampuni dia, saya move on, dan saya terus bangun hidup saya di atas dasar takut akan Allah. Itu karakter. Kalau saya pilih yang nomor 2 tadi, itu karakter. Kalau saya pilih kepahitan, disitulah jebolnya karakter. Bangun karakter yang matang. Di tempat terus nggak apa-apa. Sebab karisma mudah ditambahkan. 3, yang penting berfungsi tanpa harus mencari atau mendapat perhatian. Udah, ini tanamkan, camkan. Bahasa Alkitab nih, camkanlah. Yang penting itu kerja. Yang penting itu berfungsi. Tanpa harus mencari atau mendapat perhatian. Hari-hari ini, waduh zamannya wifi, selfie. Makan, ya nggak apa-apa sih, nothing wrong sih. Cuman kalau kita nggak takar dosisnya nanti bertambah-tambah. Karena dunia ini ke arah semakin hari semakin narsis. Apa-apa kita harus tunjukkan, apa-apa harus dapat perhatian. Like atau tidak like itu sangat matter atau sangat-sangat penting bagi beberapa orang atau banyak orang lebih tepatnya. Saya rasa kita perlu mawas diri soal begituan. Dapat perhatian atau enggak? Oke lah. Dapat ya oke, semua untuk kemuliaan Tuhan. Nggak dapat ya nggak apa-apa, Tuhan perhatikan. Yang penting kita berfungsi, yang penting berbuah, yang penting bekerja, yang penting bertumbuh. Udah. Sisa hari ujungnya, aku urusan Tuhan Yesus. Ya, itu dia.
Yang penting sabar dan penuh persiapan. Belajar dari Eleazar. 3 poin ini, mari kita review sekali lagi. 1, miliki cita-cita yang tinggi. Namun jangan tergesa untuk sebuah promosi. 2, bangun karakter yang matang dulu. Sebab karisma mudah atau gampang ditambahkan. 3, yang penting berfungsi. Itu termasuk berbuah, bertumbuh, bekerja. Tanpa harus mencari atau mendapatkan perhatian. May God bless whatever you do.